Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada. Kali ini kita hadir di podcast episode keempat. Perlu kalian ketahui, di 1 minggu kemarin kita sempat vakum karena kita ada gawe di sekolah, yakni ada ujian sekolah dan penerimaan, ada gawe ujian sekolah dan penilaian tengah semester atau PTS. Oke, kali ini kita hadir kembali di tengah-tengah Anda semuanya. Baik, pada episode keempat podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber dengan mengangkat tema yang berbeda pastinya, dan kita tahu bahwasannya beberapa hari kemudian, kita tinggal menghitung hari, kita akan kedatangan sebuah tamu agung yang sangat istimewa. Nah, jadi tinggal 1 atau 2 hari lagi, insya Allah kita akan menyambut suasana bulan Ramadan 1443 Hijriah. Jadi untuk itu, sahabat podcast Semua Muda Raja dimanapun kalian berada, di samping sebelah kanan saya, kalau di sebelah sini kita memandang, ini hadir Bapak yang nanti akan langsung saja bisa memperkenalkan diri sekaligus langsung memberikan perkataannya untuk mengangkat kita ambil tema terkait dengan menyambut Ramadan. Baik, Sobat Semua Muda Raja dimanapun Anda berada, kita langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan untuk beliaunya untuk mengulas, menyampaikan tentang momentum yang akan kita sambut beberapa hari ini lagi. Monggo, kami persilakan Bapak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Pak Fajar selaku pendamping saya yang menggawangi podcast kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita sehat juga sempat, yang mana dengan sehat dan nikmat sempat ini adalah modal utama kita untuk menjalankan semua aktivitas kita, terutama sekali untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam juga kita sampaikan kepada kekasih kita, sosok yang senantiasa merindukan kita, karena beliau mengatakan, ana mushtaqun li ikhwani, saya kangen rindu dengan saudara-saudara saya. Para sahabat sempat protes dengan mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, kankah kami adalah teman-temanmu hai Rasulullah? Tidak, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Akan tetapi ikhwani, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kemudian mereka juga menjalankan apa yang sudah menjadi sunnahku. Semoga kita di antara orang-orang yang dirindukan Rasulullah SAW. Salam serta salam kita sampaikan kepada beliau, para sahabat, keluarga, serta orang-orang senantiasa mencintai juga Rasulullah, serta melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, alhamdulillah saya dapat kesempatan ini untuk menemani edisi podcast yang kesekian, yang keempat apa aja? Iya. Dan alhamdulillah ini momentumnya menjelang masuk puasa Ramadan lagi, kurang lebih sekitar 2 hari. Kurang lebih 2 hari lagi Pak Deng. Betul. Hari apa nanti? Tanggal 2 kita sudah mulai puasa. Berdasarkan hisabnya Muhammadiyah. Sementara nanti untuk teman-teman yang menunggu versi pemerintah, nanti silakan dipantau, diperhatikan menjelang mungkin sekitar hari ini juga Bang, tanggal 31 hari. Insyaallah ya, hari ini tanggal 31 bertepatan dengan hari Kamis. Tarawihnya sudah mulai besok tanggal 1 malam. Sahur sekaligus, kemudian tanggal 2-nya sudah masuk puasa. Masya Allah, kita benar-benar sudah diambang pintu ahlan wa sahlan bihuduri syahrul mubarak.
Selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, dan kita sebentar lagi akan masukinya. Semoga kita senantiasa sehat, ya, kemudian juga diberikan segala macam kemudahan Allah untuk menjalani ibadah puasa yang sudah lama kita rindukan bersama. Amin ya Allah. Baiklah, berbicara terkait masalah Ramadan, yang harus dipahami bahwasannya oleh kita bersama, Ramadan itu secara tidak langsung adalah sebenarnya bulan atau waktu serta tempat juga bisa dikatakan, meskipun batasannya adalah waktu. 1 bulan penuh Allah memberikan kepada kita semacam pendidikan, pelatihan, training untuk menggodok kita dengan tujuan tertentu. Makanya tidak salah ketika dikatakan bahwasanya bulan Ramadan juga adalah bulan madrasah Ramadan, dikatakan sebagai sekolah Ramadan. Karena apa? Karena semuanya sudah diatur sama Allah. Saking banyak aturannya sampai yang halal pun menjadi haram dia di siang harinya dengan catatan tertentu. Ya, seperti itu. Makanya ini benar-benar kurikulumnya sangat komplit sekali Allah berikan untuk Allah persiapkan kita semuanya, khususnya umat Islam, agar nanti ending tujuan semuanya tidak lain adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Kalau bahasa akhir dari puasa itu adalah nanti kita rayakan dengan perayaan Idul Fitri. Wujud dari ketakwaan itu adalah kita kembali fitrah, kita kembali suci, bersih dari dosa ketika Allah sudah menggodok kita, memasak kita dengan dengan suhu panas tertentu, panas dosa yang dibakar sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lahir dalam kondisi orang-orang yang sehat, bersih secara bukan hanya secara rohani tetapi bahkan dampak jasmani pun kita akan rasakan. Bagaimana pengaruh-pengaruh makanan-makanan yang tidak baik kita minimalisir semaksimal mungkin, kemudian sehingga seperti itu kita dihadirkan kembali Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi 11 bulan lamanya ke depan, kemudian dengan kondisi yang sudah prima, fit kembali, Masya Allah. Jadi itu di antara cuplikan pesan singkat bagaimana kita melihat Ramadan itu sebagai momentum tarbiyah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang akan lahir sebagai orang-orang yang bersih kembali dan sehat tentunya, insyaallah. Insyaallah. Wah, luar biasa sekali ya sobat podcast Semua Muda Raja dimanapun berada. Jadi ulasan yang awal sudah disampaikan oleh Ustadz Din Prestasi. Oh ya sobat, ini perlu saya sampaikan juga sebelumnya. Di awal tadi saya sempat lupa untuk menyampaikan kepada sobat Semua Muda Raja bahwasanya beliau ini adalah selain menjadi narasumber di sini, ini beliau juga menjadi seorang guru yang kebetulan beliau diamanahi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Oh ya Bapak Din, tadi sempat Bapak Din menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah sebuah madrasah atau wahana untuk kita dididik oleh Allah dengan berbagai macam, pastinya ada apa saja Pak indikator yang harus kita ketahui untuk pada akhirnya di momen 1 bulan penuh untuk menjalankan ibadah puasa ini benar-benar terhayati dan akhirnya kita menjadi manusia yang nanti luar biasa, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Mungkin dari Bapak Din bisa memberikan kiat-kiat atau hal-hal yang sifatnya ini, monggo Pak. Baiklah, terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan orientasi kita, wawasan kita untuk memasuki bulan Ramadan, ada beberapa catatan yang harus kita pahami, harus kita ilmui sebelum kita melakukan aktivitas puasa kita, supaya nanti apa yang akan kita jalani tidak menjadi sia-sia nanti di mata Allah. Karena banyak sekali beberapa catatan yang disampaikan sama Rasulullah SAW, itu ternyata banyak yang berpuasa tetapi justru tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya. Jadi hanya sebatas lapar saja, hanya sebatas capek begadang dan sedikit. Kalau bahasa Rasulullah, kamin sha'imin laisa min siyamih ilal ju' wal atas.
Berapa banyak yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dampak positifnya, melainkan hanya capeknya menahan lapar dan dahaga saja. Atau capeknya begadang sholat malam taraweh, tidak mendapatkan pahala, akan tetapi cuma dapat capeknya begadang tok. Nah, kayak gitu deh. Ini yang harus kita antisipasi. Makanya kita harus mengilmui, kalau katanya ulama, al ilmu qoblal qawli wal amal. Harus kita punya ilmu sebelum kita berani mengambil sikap, dalam kita berani berbicara, atau dalam kita mengamalkan suatu perbuatan. Apalagi ini adalah terkait dengan masalah ibadah. Jadi harus sifatnya ta'abbudi, sifatnya itu sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita lihat sedikit banyak apa yang harus kita persiapkan supaya kita lahir masuk di dalam madrasah Ramadan ini, kemudian lahir nanti finishnya kita sebagai orang-orang yang diharapkan kita adalah hamba-hamba yang bertakwa. Jadi yang pertama adalah bahwasanya yang harus kita ketahui terkait dengan niat. Nah, ini prosesnya. Yang pertama adalah ketika kita awal kali melakukan puasa, itu perhatikan niat kita. Niat kita itu kalau di dalam Ramadan itu niatnya harus dari malam hari ditetapkan niatnya. Meskipun jadi setiap malam niat, setiap malam niat, setiap malam niat dan harus diperbaharui. Jadi seperti itu. Tidak sama dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Rasulullah pernah satu saat menanyakan kepada istri beliau, ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau datang ke rumah istrinya menanya, apakah ada makanan hari ini? Nah, ternyata tidak ada makanan. Kemudian Rasulullah ngasih statement pernyataan, ya kalau gitu kalau nggak ada makanan, saya puasa aja di hari ini. Ini menunjukkan bahwa niat ketika puasa sunnah itu boleh tidak dilakukan pada malam harinya. Akan tetapi puasa Ramadan itu harus pada malam harinya. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berniat di malam harinya, maka keesokan harinya tidak dianggap sah puasanya. Dan ini penting. Nah, bagaimana cara berniat? Nah, kalau bagi yang lainnya memang ada yang berniat biasanya dengan mengucapkannya. Biasanya kalau imam-imam salat tarawih itu dia akan membantu jamaah makmumnya untuk mengucapkan niat setelah mereka selesai salat tarawih, biasanya disitir. Akan tetapi kita sebagai orang Muhammadiyah, kita meyakini sesuai dengan yang kita yang sudah kita kaji terkait dengan niat ini tidak perlu diucapkan. Jadi sifat kesengajaan kita makan sahur, tindakan kita menyiapkan untuk puasa keesokan hari itu merupakan bagian dari niat. Karena niat itu adalah perbuatan hati. Jadi sesuatu yang disengaja itu namanya sudah masuk kategori niat, meskipun tidak terlafalkan secara ucapan. Jadi harus diniatkan. Jadi niatnya itu dari malam setelah salat tarawih, ya? Boleh sebelum setelah berbuka puasa juga. Oh gitu. Atau mungkin satu hari sebelum Ramadan itu sudah punya niatan yang kuat tadinya. Sebaiknya begitu. Oh begitu. Memang ini juga menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan niat itu boleh include satu kali di awal untuk 30 hari. Gitu. Ada yang mengatakan begitu juga. Iya. Tetapi untuk lebih selamatnya sebaiknya kita setiap malam kita mantapkan niat kita lagi. Dan jangan sampai ada niatan untuk ibadah puasa itu di keesokan harinya. Nanti jatuhnya seakan-akan kita seperti puasa sunnah dan tidak sah nanti. Itu yang pertama terkait dengan niat. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan sahur. Nah, kalau sahur ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, di dalam salah satu kitab yang cukup masyhur tentang sifat puasanya Rasulullah, sifat sahur Rasulullah An-Nabi SAW, itu sahur itu diakhirkan, jadi menjelang waktu fajar subuh. Jadi kalau seandainya di kampung-kampung ada teriak imsak itu cuma sebenarnya bukan berarti tidak boleh makan, masih boleh makan. Bahkan Umar bin Khattab salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sekaligus mertua beliau, itu sampai pernah sudah azan tapi masih pegang makanan. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, boleh sempurnakan makanan, kunyah terakhir sempurnakan, minumannya sempurnakan, habis itu simpan. Jangan dihabiskan satu piring, apalagi satu panci. Ini namanya bukan niat puasa. Sarapan pagi jadi. Sarapan pagi, betul. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh juga terlalu kaku memahami agama ini. Misalnya ketika ada teriak-teriak imsak, itu kemudian kita berhenti makan. Boleh makan sampai batasnya adalah fajar subuh masuk azan. Nah itulah kurang lebih berdekatan dengan itu. Ya itulah batas akhir kita melakukan
makan sahur. Jadi Oh, seperti itu. oh ya Ustaz, mohon maaf Bapak Din, saya memotong sebentar. Jadi batas ketika sudah tidak boleh sahur itu apakah pada saat sudah Allahu Akbar itu ketika kita udah mengunyah Iya. itu gimana? Saat mengunyah sunnah azan Sempurnakan penyahannya, begitu geng. biar nggak keselak kalau perlu biarkannya. Cukupkan dia. Iya. Itu batas-batasan terakhir. Jadi sangat fleksibel sekali, tidak kaku, seakan-akan langsung kartu merah, tidak. Jadi Ya, itu ya, agama ya. kita ini sangat memudahkan kita untuk bagaimana kita menjalankan agama ini dengan cara yang nyaman juga. Jadi seperti itu. Tidak sangat kaku. Makanya para sahabat juga sangat fleksibel. Jadi tidak juga berniat seakan-akan mempermainkan syariat, juga tidak. Oh, iya. Ya secukupnya saja. Yang terakhir sudah cukup. Bahkan Rasulullah SAW itu diriwayatkan dalam sebuah hadis, sahurnya Rasulullah hanya yang paling afdol. Sampai dikatakan yang paling afdol sahurnya Rasul adalah justru pakai kurma sama air putih saja. Kurma sama air putih saja ya. Luar biasa. Luar biasa sobat semua budaya aja. Kurma sama air putih. Kalau Itu saya secara lebih pribadi Iya. kayaknya di tengah-tengah perjalanan siang hari sudah mulai keroncongan nanti saat ini. Iya, ada resiko kalau nggak keroncongan dangdutan. Iya. Iya. Oh, Itu mungkin ada terkait dengan sahur. Jadi niat sudah, malam harinya kita mempersiapkan untuk puasa besoknya sahur ya. Seperti itu. dari niat terus kemudian sahur. Itu terkait dengan sahur, dan imsak itu hanya kebiasaan di masyarakat saja. Jadi bukan terpaku membatasi makan minum kita, tidak. Jadi waktu fajar itulah justru batasan akhir kita boleh beraktivitas makan dan minum. Jadi seperti itu. Baik, kemudian setelah itu kita lalui puasa kita seharian, masuklah kita waktu berbuka, waktu iftar. Nah, waktu iftar di sini pun harus disegerakan dia. Istilahnya bahasa kampung kita ada takjil, makanan takjil. Nah, takjil itu dari bahasa Arab, artinya menyegerakan. Takjil itu Iya. menyegerakan. Jadi kalau ada makanan takjil itu makanan untuk menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai kita nunggu dulu azan maghrib selesai baru kita buka puasa, atau mungkin ada yang saking sedikit kepengen biar mantep sholat maghrib dulu baru buka, nggak boleh. Jadi harus dibatalkan ya seperti itu. Dan itu adalah merupakan salah satu ciri sifat kenabian. Di dalam hadis dikatakan sama Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW beliau menceritakan bahwasanya salah min akhlaqin nubuwah ta'jilul iftar, kemudian ta'khirus sahur wa wad'u al-yamin 'ala al-shimal fi shalah. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dikatakan oleh Abu Darda bahwasanya ada 3 ciri dari akhlaknya kenabian. Jadi ada 3 ciri akhlak kenabian. Yang pertama, nabi atau kenabian itu dia senantiasa ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Jadi tidak menunda. Itu sebagai bentuk apresiasi menghormati ibadah yang sudah dilakukan. Dan kita sebagai umat Islam yang harus mengikuti uswah terbaik kita adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ciri kenabian itu adalah takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Ya kurang lebih setengah jam sebelum menjelang ini juga bisa, 1 jam sebelum waktu subuh itu enak, nyaman itu menjelang akhir waktu sahur, mengakhirkan sahur. Bukan sahurnya jam 12 malam niatnya, itu bukan sahur. Ya meskipun niatnya sih sahur. 1 jam sebelum subuh itu ideal dah. Sangat ideal. Nggak terburu-buru lah istilahnya. Makannya sangat dinikmati. Apalagi kalau hidangan orang Indonesia kan beraneka ragam. Ini sajian pangeran. Kalau makanannya para nabi itu 1-2 jenis makanan saja. Jadi nggak gado-gado istilahnya. Itu khas. Dan itu sebenarnya tips sehatnya para nabi seperti itu. Jadi tipsnya nabi itu tidak aneka ragam dan warna-warni makanannya, tapi 1-2 jenis saja, dan itu yang menjadi pokok yang membangun energi fisik. Dengan begitu juga kuat juga tadi dia. Luar biasa. Dan sudah diteliti bahwasanya kurma itu luar biasa energinya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis itu, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantaziru bi fitrati. Jadi umatku ini, umat Nabi Muhammad akan senantiasa dalam kondisi kebaikan. Kebaikan itu diantaranya akan senantiasa sehat dia selama tidak menunda-nunda waktu berbuka puasa. Dan berbuka puasanya para nabi itu hanya dengan 2 jenis makanan saja untuk membukanya. Tidak ada yang lain. Yang pertama kurma, yang kedua adalah air putih.
kurma dan air putih. Itu pun kurmanya berapa biji, Ustaz? Iya, kurmanya yang paling bagus ya ganjil. Yang penting tidak dimakan dengan biji-bijinya. Itu berat sekali. Kasih ya. macam mana? Itu. Oh, gitu. Yang kedua air putih. Air putih ini sifatnya dibahas dalam hadis adalah tuhurun. Dia sebagai membersihkan, menyucikan. Jadi dia subhanallah itu bahasa kode sebenarnya yang ada di dalam sunnahnya Rasulullah SAW bahwasanya jangan yang harus sepele, betul ada maknanya secara maknawi, memahami hadisnya secara maknawi itu simbol sebenarnya bahasa. Kalau misalnya kita buka puasa itu dengan yang manis-manis, iya betul, bisa dikatakan secara maknawi dipahami seperti itu. Akan tetapi kalau kita memahami apa yang dilakukan sama Rasulullah juga jangan hanya maknawinya saja, tetapi secara zahirnya juga seperti apa. Jadi kalau fisiknya itu adalah kurma, itu menunjukkan punya sesuatu yang luar biasa. Syukur-syukur ada air zam-zam. Syukur-syukur ada air zam-zam. Itu luar biasa sekali. Karena posisi orang berpuasa seharian itu seperti singa kelaparan. Jadi begitu dikasih umpan makanan yang apapun dilahapnya luar biasa. Makanya kita berupaya memahami fungsi fisiologi tubuh kita, biologis tubuh kita ini seakan-akan dalam kondisi sangat lapar kita memberikan makanan pembuka itu makanan yang terbaik sekali. Sehingga diserap luar biasa menjadi tenaga yang thayyib, yang luar biasa juga untuk kita gunakan di malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Jadi ketika kita berbuka itu dengan porsi makanan yang seperti hanya yang disuruh taladani oleh Nabi itu, kalau kita ini kan kadang ketika buka itu langsung hajar saja. Kadang sakit juga di perut, bisa jadi ngantuk dan sebagainya. Sampai keram perutnya. Sampai keram juga. Biasanya kaki yang keramnya sampai perut. Sampai keram di perut jadinya. Ini konsep memahami ketakwaan itu juga harus dilihat dari cara makan kita. Jadi kelihatan bagaimana orang-orang bertakwa. Konsep takwa itu adalah pengendalian diri. Sehingga pengendalian diri itu sebenarnya berimbas juga dengan bagaimana kita memahami cara makan, pola kita berbuka puasa, sahur kita seperti itu. Itu berpengaruh. Bagaimana kita bisa sampai pada derajat takwa sementara untuk ngatur makan saja nggak bisa. Jadi luar biasa emosi makan kita, seakan-akan kita balas dendam, semuanya kita lahap. Kalau belum habis kadang-kadang nggak nikmat. Bahkan sampai ketika kita sholat itu sudah mulai kedap-kedip mata kita karena mulai ngantuk. Mulai ngantuk dan kembung bisa jadi perut. Itu zalim sekali. Zalim. Iya. Jadi tadi ada niat, terus kemudian menyelenggarakan berbuka dan sahur apalagi mungkin ada lagi upaya. Kemudian berikutnya di malam harinya kita akan hidupkan dengan sholat yang namanya ibadah sholat tarawih. Dan Muhammadiyah standar sholatnya adalah 11 rakaat. Bukan berarti yang 23 rakaat tidak. Ya, tetap itu juga menjadi pedoman umum umat Islam dan itu dilakukan di zamannya Umar bin Khattab ketika tarawih dilakukan secara berjamaah di masjid. Jadi kita jangan sampai juga terlalu kaku memahami teks syariat kita terkait dengan bagaimana ini bid'ah, ini yang sunnah, tidak perlu. Selama itu ada dalilnya, kita ambil yang paling nyaman. Jangan sampai justru kita memaksakan bilang rokaat yang banyak tetapi justru menyiksa diri kita sendiri. Bahkan kita tidak bisa menikmati ibadah kita. Berapa banyak orang sholat dengan bilangan begitu banyak tetapi karena tidak bisa menikmati akhirnya menjadi hanya sebatas gerakan senam saja. Bahkan yang kita sangat takutkan itu nenek-nenek yang sudah tua dengan bacaan-bacaan sangat ringkas dan singkat hanya ingin mengejar kecepatan rakaat tertentu, akhirnya hanya sebatas seperti senam bocor-bocor. Jadi ini kita tidak inginkan, kasihan ya. Malah mengganggu. Harusnya sehat itu, puasa itu sehat, sholat itu sehat. Justru sebaliknya dia menjadikan kita justru tambah kesakitan. Nah, ini juga PR buat kita untuk kita koreksi bagaimana ibadah kita juga harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan sama Rasulullah. Itu kalau rukunya tenang, kalau bangun tidaknya tenang. Jadi tidak akan berpindah ke gerakan yang lainnya sebelum posisi yang sebelum itu benar-benar tenang dan nyaman pada posisi tulang-tulangnya, posisi badannya. Akhirnya manfaat daripada ibadah itu kita rasakan bersama positif, energi positif. Biasa gini. Oh ya, saat ini ada satu hal lagi. Jadi kita tahu bahwasanya dalam 1 bulan Ramadan nanti itu ada suatu hal yang istimewa di dalam 1 bulan itu. Jadi sempat saya pernah tahu bahwasanya di 10 hari pertama ada dibukakannya pintu pengampunan dan 10 ini dan seterusnya. Mungkin Ustadz atau Bapak Din bisa menyampaikan. Jadi ketika ada keistimewaan tersebut, jadi
bisa ada pengharapan-pengharapan yang kita khususkan sebagai manusiawi atau sebagai hamba Allah, apa saja Pak Den dengan keistimewaan itu yang kita harapkan, sehingga kita setelah 1 bulan penuh dimadrasahi oleh ini, kita bisa benar-benar luar biasa, menjadi manusia yang luar biasa. Mungkin Pak Den punya ini. Iya, ini catatan dulu saya berikan terkait dengan memang ada yang hadis yang dianggap hadis bahwasanya 10 hari pertama bulan Ramadan itu dibukakan pintu pintu rahmat mungkin atau maghfirah. 10 hari kedua kemudian apanya gitu, 10 hari ketiga pun ada sendiri lagi. Ini sebenarnya hadisnya yang saya tahu itu tidak kuat, artinya hadisnya lemah, dhaif dia. Tetapi hadis yang umum yang itu adalah menjadi hujah, yang menjadi argumen yang benar, yang sahih, itu adalah hadis yang mengatakan bahwasanya di selama bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Dan selama 30 hari yang harus kita pahami, tidak mungkin hanya terbuka pintu rahmat 10 hari, pintu maghfirah 10 hari ya. Tapi tetapi yang harus kita pahami dengan logika yang paling sederhana, artinya rahmat, keberkahan, apapun itu pasti akan turun selama 30 hari, sepenuhnya selama bulan Ramadan. Tidak dipetakan 10 hari, 10 hari, 10 hari, jadi 10 hari. Jadi itu merupakan catatan terkait dengan tadi. Dan untuk memaksimalkan lagi, jangan lupa bahwasanya semua ibadah itu ada kepala ibadahnya yang harus dijaga, lokomotifnya yang harus dijaga. Ini untuk memaksimalkan keberkahan ibadah puasa kita. Dan lokomotif semua ibadah itu adalah sholat. Ibarat kereta api, kepala lokomotifnya di depan itu yang harus dipegang. Sholat, semua ibadah kita itu kepalanya adalah sholat. Jadi kalau seandainya ingin sholat puasa kita bagus, kemudian kita ibadah kita selama yang lain juga, sedekah, zakat kita segala macam itu bagus selama di bulan Ramadan, ingat kembalikan kepada kepala ibadah yang utama, yaitu sholat. Ketika sholatnya baik, insya Allah ibadah puasanya diterima sama Allah. Ketika sholatnya bagus, insya Allah ngajinya diterima sama Allah. Ketika sholatnya bagus, insya Allah zakat, puasa, sedekahnya juga diterima. Tetapi sebaliknya, ketika misalnya puasanya bagus, tetapi sholatnya tidak bagus, belum tentu jadinya puasanya itu akan menjadi bagus di mata Allah. Kemudian zakatnya bagus, infak, sedekah, ngaji bagus, tetapi sholatnya tidak bagus. Nah, ini menjadi catatan dan PR bahwasanya jangan-jangan bisa jadi ngajinya, kemudian apalagi infak, sedekah, zakatnya itu tidak diterima sama Allah, hanya gara-gara dia tidak beres di sholatnya. Ini yang harus bagaimana kita rumuskan, harus kita tahu tips-tips dan trik tertentu terkait dengan bagaimana memuluskan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ternyata ada kepala lokomotif ibadah, itu yang bernama dengan sholat. Sama dengan ibadah yang lain, mau ibadah yang paling tinggi apa, misalnya jihad itu orang berkorban bahkan dengan nyawa dan raganya, dengan hartanya juga. Tetapi misalnya orang yang berjihad dia bermasalah dengan sholatnya, apakah dapat kira-kira jaminan dia mati syahid atau tidak ketika dia meninggal? Belum tentu, karena apa? Dia nggak beres di sholatnya. Tetapi ketika sholatnya beres kemudian dia mati syahid, insya Allah dia dapatkan gelar syahid itu. Sama dengan Pak Haji, pergi haji bolak-balik Mekah Umar, bolak-balik hatam berkali-kali dari depan ke belakang ke depan. Tetapi dia punya masalah satu, bermasalah dengan sholatnya. Kira-kira haji mabrur nggak kira-kira? Mabur lah itu, mabur aja. Bukan mabrur, mabur. Itu rumus sebenarnya harus dipegang. Jadi orang kalau nggak tahu ini dia berbahaya. Sholat di sini itu sholat 5 waktu yang sangat ini Pak ya? Iya betul. Maksud di sini adalah sholat 5 waktu. Harus dijaga sih sholat 5 waktunya. Karena ini bukan rumus diterima semua amal ibadah kita yang lain. Masya Allah ya. Makanya dalam hadis dikatakan in sholat sa'ir amali. Kalau sholatnya bagus semua yang amal-amal yang lainnya dia. Dan nanti yang awal dihisab oleh Allah, yang pertama kali di akhirat nanti, awwalu ma yuhasabu inda rabbi yaumil qiyamah salatnya akan dihisab terlebih dahulu. Kalau salatnya nggak beres. Kalau salatnya beres, insya Allah beres. Luar biasa. Jadi itu sobat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada ya, Masya Allah. Jadi penyampaian Ustadz di investasi ini selain menggebu-gebu dan juga menyemangati kita bagaimana nanti dalam menyambut Ramadan banyak hal atau kiat-kiat yang sudah disampaikan tadi. Jadi ketika kita memang sudah punya niat puasa yang baik, jangan lupa untuk memperbaiki juga sholatnya juga Pak dengan sholat sunnah yang lainnya. Ada hal lain mungkin Pak Den di
penghujung akhir-akhir untuk lebih mungkin memantap kita melihat bangunan syariat puasa ini begitu indahnya. Jadi luar biasanya ibadah puasa ini sampai-sampai konsepnya seperti orang olahraga itu desainnya. Jadi pertama tuh ada warming up, pemanasan dulu. Dan pemanasan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu disuruh memperbanyak kita untuk berpuasa, untuk training awal, latihan-latihan adaptasi dulu sebelum masuk training inti pelatihan di bulan Ramadan, madrasah Ramadannya. Nah, dan selama Ramadan itu nanti setelah kita masuk di Ramadan nanti ada namanya puncak, namanya kita masuk kompetisi lomba itu. Nanti semakin mendekati garis finish kita akan semakin habis-habisan tenaga kita. Nah, dan itu diajarkan Rasulullah. Makanya ketika masuk 10 hari terakhir Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan tempat tidurnya dan menjauhi istri-istrinya. Fokus dia ibadah untuk iktikaf karena menjelang garis finish akan masuk. Jadi para sahabat tuh sampai digambarkan muka mereka kusut, pucat seperti kayak orang anemia, istilah kayak gitu. Saking semakin maksimal dia ketika mendekati garis finishnya. Kita justru seperti apa kalau orang Indonesia? Sibuk ngecat rumah, seperti saya sibuk untuk pesan kue banyak, sibuk untuk pesan pakaian baru, COD segala macam, masih nggak ngaruh-ngaruh seperti itu. Padahal apa yang diajarkan Rasulullah adalah seperti kompetisi pada umumnya. Semakin mendekati garis finish, semakin Rasulullah itu memacu kekuatan habis-habisan. Nah, kemudian sampai akhir garis finish itu puas dia. Idul Fitri disambut dengan gelar la'allakum tattaqun. Kemudian ditutup setelahnya dengan istilahnya itu pendinginan. Nah, cooling down istilahnya. Itu, Pak? Jadi kalau sebelumnya pemanasan, kemudian masuk arena kompetisi itu memaksimalkan sampai garis finish. Kemudian setelah itu ada pendinginan, dan pendinginannya di bulan Syawal. Ada kemudian puasa, jadi dinamakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan luar biasa pahala di bulan Syawal itu adalah sampai dikatakan sama man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal fa kana kasiyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Jadi puasanya seperti puasa 1 tahun lamanya. Ketika diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pendinginan supaya tidak begitu selesai Ramadan kita nggak ada lepas kangen sama sekali. Jadi ditinggalkan gitu saja, dicampakkan nggak sopan ya. Secara bahasa fitrah, bahasa manusiawinya begitulah kalau kita nyerempet sudah ketemu lama kemudian ditinggal itu kadang kalau tidak pelan-pelan apa gitu lagi. Namanya cooling down-nya, pendinginan. Dan puasa Syawal tidak harus 6 hari berurutan. Boleh terpisah-pisah selama di bulan Syawal. Ya, sampai ada juga yang mengatakan bagaimana terkait dengan bonus pahalanya. Bonus pahalanya itu yang 1 tahun itu ada yang mengatakan ia akan diberikan sama Allah kalau catatannya adalah utang pahalanya juga harus lunas dulu, nanti baru diberikan. Tetapi kalau catatan utang puasa ini kan tidak di bulan Syawal, boleh di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau untuk puasa Syawal khusus di bulan Syawal. Baik, tolong diperhatikan ini hal-hal yang membatalkan puasa juga harus diperhatikan. Jangan sampai justru puasa kita sia-sia karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Membatalkan puasa di sini kalau secara era milenial untuk saat ini gimana, Ustaz? Mungkin ada hal yang kiranya perlu kita protektif kan atau antisipasi. Betul. Jadi kalau seandainya secara definitif puasa itu kan cuma menahan makan minum sama hubungan suami istri, tapi secara nilai, bukan secara normatif yang tadi, yang sifatnya itu makan minum sama hubungan suami istri, tetapi ada hal-hal yang lain, misalnya yang membatalkan puasa itu ya, tapi ini juga secara aturan sih. Mungkin yang sengaja yang muntah tuh nggak boleh. Oh, sengaja Pak? Oh, muntah. Ya, muntah nggak boleh. Sengaja makan minum. Kalau sengaja makan minum tanpa ada uzur syar'i, tidak ada alasan sama sekali. Malas puasa. Enak makan dulu hari ini kayak gitu. Itu nggak boleh. Sampai kata Rasulullah SAW, bahkan ditebus dengan puasa 1 tahun lamanya, itu nggak diterima sama Allah. Padahal itu ninggalin 1 hari saja. Itu saking beratnya meninggalkan puasa tanpa sebab. Karena menyepelekan puasa di bulan Ramadan 1 hari saja ditinggalkan. Kata Rasulullah SAW, dia tebus dengan berpuasa selama 1 tahun lamanya, tidak diterima sama Allah Subhanahu. Itu menunjukkan bahwasanya meninggalkan puasa dengan sengaja itu dosa besar. Jadi jangan anggap sepele, khususnya ini adik-adik anak-anak SMA Muhammadiyah nggak boleh ya. Jadi harus wajib ini hukumnya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi nggak boleh ya. Ya, berikutnya juga nggak boleh muntah dengan sengaja.
Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Melihat hal-hal yang Kalau negatif. melihat itu hanya mengurangi pahala puasa saja. Oh, gitu. Jadi yang membatalkan ini yang sangat berbahaya. Haid nifas untuk perempuan ini membatalkan puasa. Kalau dalam bahasa fikih yang lain itu ada istimna. Istimna itu artinya memaksakan dirinya untuk junub bagi yang belum nikah istilahnya. Ya, kalau bahasa anak-anak muda itu menyalahgunakan ininya dia, ya, syahwatnya istilahnya. Iya, iya. Jadi bukan berzina, tetapi ya dengan cara-cara yang anak-anak muda sekarang pelampiasan yang tidak bagus itu ya. Iya. Karena efek salah melihat sehingga ya. Jadi ada rasa untuk itu juga termasuk membatalkan puasa ketika sampai dia pada junubnya. iya. Kemudian berikutnya juga itu dia antara membatalkan puasa, apalagi itu yang saya pahami, yang saya kaji. Adapun selebihnya misalnya hal-hal yang dibolehkan, misalnya itu membasuh kepala atau rendam seharian kan, kalau panas sekali bisa kondisi cuaca itu nggak apa-apa. Orang di kampung kan justru kan kaku dia, ada yang nyiram-nyiram kepala basuh, oh makruh kan. Oh gitu ya, Itu justru dibolehkan. Ya, nyiram-nyiram kepala itu biar nggak terlalu panas. Kumur-kumur itu Oh, ditelan. ya. Apalagi kalau butuh. Kalau kumur-kumur juga boleh, siwak boleh, tetapi jangan berlebihan kata Rasulullah. Kalau Jadi diantaranya pakai odol untuk ayat boleh, boleh ya. boleh. Asal jangan sampai Bahkan disunahkan karena bagian dari menjaga kebersihan, iya. menjaga stamina, karena ada kesehatan juga itu, ada unsur dalam. Cuma catatannya ketika berkumur jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ekstrim, ekstrim apalagi sampai pengen berdahak-dahak itu segala macam. Sama dengan istinsyak kata Rasulullah SAW, ketika memasukkan air di hidung, kemudian istinsyak membuangnya keluar. Nah, ketika istinsyak itu masukkan air, jangan terlalu berlebihan juga. Kadang kan kalau kemudian berbahaya. terasa di teguran, iya ya kayak ada ketelan pak ya, Nah, biasanya kan gitu. itu dikhawatirkan ya misalnya. Kemudian juga yang dibolehkan itu nyicip makanan sebenarnya boleh, yang penting nggak ketelan. Itu fikih itu boleh mengatakan dicicip makanan, cuma memang godaannya besar. Nyicip makanan di siang hari. Godaannya besar, tetapi boleh secara fikih boleh, yang penting tidak makan. Iya. Yang membatalkan itu makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan bercampur suami istri meskipun tidak sengaja, karena nggak mungkin ada yang nggak sengaja campur suami istri, pasti sengaja. Itu sobat semua muda raja dimanapun kalian berada ya. Jadi banyak hal yang tadi Hasanah secara keilmuan untuk kita nanti dalam menyambut Ramadan agar lebih sempurna pak ya. Insya Insya Allah dari niatnya, kemudian dari apa yang bisa kita lakukan secara maksimal untuk menyambut bulan Ramadan nanti, kemudian larangan-larangan yang tidak diperbolehkan, dan sunnah-sunnah lainnya yang kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan nanti. Sebentar Ustaz, ini jadi untuk sobat semua muda raja dimanapun kalian berada, sedikit dalam podcast-podcast sebelumnya, jadi akan ada selingan. Jadi saya mohon izin Ustaz, jadi untuk selalu ada endorse atau promosi. Jadi kan di setiap tahun ajaran ini, di tahun ini Ustaz, kebetulan di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini kita membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2022-2023. Jadi untuk adik-adik sobat semua muda raja dimanapun kalian berada, khususnya untuk adik-adik SMP ataupun MTS, khususnya yang alumni Muhammadiyah. Biasanya kalau yang Muhammadiyah SMP ya, kalau MTS belum ada ya. MTS Muhammadiyah belum ada. Belum ya. SMP Muhammadiyah dimanapun kalian berada, se-Singaraja Bali atau dimanapun berasal ya. Jadi untuk adik-adik yang alumni dari Muhammadiyah SMP khususnya, kita ada potongan. Jadi potongan 50% untuk uang DP, uang gedung, dan 50.000 SPP selama setahun. Wah, menarik. Alhamdulillah. Jadi gitu. Syukur-syukur kan lumayan untuk pendaftaran di awal-awal bulan April ini sambil menyambut Ramadan, dapat banyak potongan. Potongan dosa dan potongan masuk SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ya. Pak Den gitu. Iya. Nah, itu. Oh ya, Pak Den, ini di akhir sesi mungkin ada ada semacam kata mutiara atau mungkin pesan-pesan yang menarik untuk bisa disampaikan kepada sobat muda, khususnya untuk adik-adik yang sedang menyaksikan nanti untuk menyambut bulan Ramadan nanti. Baiklah, adapun pesan terakhir kita untuk kita semuanya dan khusus untuk adik-adik,
di SMA Muhammadiyah. Jadi tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga stamina, khususnya stamina iman kita, karena dengan stamina iman itu yang akan semakin memberdayakan meskipun kita dalam kondisi dalam keterbatasan. Karena banyak orang yang sempurna secara fisik, tetapi ketika kondisi keimanannya bermasalah, itu menjadi tidak berdaya untuk membangun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah cuplikan kisah ketika salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, yang seorang yang buta, meminta uzur, dispensasi atau potongan. Nah, potongan untuk tidak boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Beliau menanyakan, ya Rasulullah, dengan kondisi fisik saya seperti ini, izinkan saya untuk tidak harus sholat di masjid 5 waktu berjamaah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengarkan suara azan dari rumah? Iya, saya mendengarkannya. Kalau gitu kamu harus datang, nggak boleh tidak. Nah, dan ini adalah panggilan keimanan. Jadi kalau saja iman kita sebesar apapun, insya Allah dengan kondisi seterbatas apapun kita akan bisa membuat sesuatu yang lebih besar untuk kita lakukan untuk agama ini, untuk ketaatan kita kepada Allah. Maka daripada itu, persiapkan iman kita, kemudian juga sempurnakan juga ketaatan kita dengan menjaga kesehatan kita. Insya Allah semuanya akan berbuah indah sampai akhir kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan akhirnya semoga kita mendapatkan derajat yang terindah. Derajat takwa itu adalah derajat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai dengan dihapusnya semua dosa-dosa kita, sehingga kita lahir kembali sebagai sosok manusia yang sehat secara iman, secara ruh, dan juga sehat secara jasmani. Insya Allah seperti itu. Amin. Baik, itu saja kisi-kisinya sudah disampaikan semuanya tadi, tinggal Amin, insyaallah. Sahabat Semua Muda Raja, mari kita sambut bulan Ramadan 1443 Hijriah yang tinggal menghitung hari, insyaallah di hari Sabtu, Bang. Insyaallah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah, diberikan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyambut tamu yang agung, yang istimewa ini dengan keadaan yang sehat, iman yang kuat, ketakwaan yang luar biasa. Saya kira cukup. Baik. Dan sampai kita akan bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. Amin. Baik, sobat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada, saya pada kesempatan hari ini sebagai host Ahmad Fajarisma dan bersama narasumber Bapak Din Prestasi mohon undur diri dari kesempatan podcast episode 4 kali ini. Sampai berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.